Halo teman-teman, oke. Jadi ada semacam pertanyaan sekaligus pernyataan atau ada pun unek-unek nih, ya. Nah, unek-unek. Katanya bener nggak sih kalau misalkan kita bikin sumur itu sedalam 80 meter atau lebih atau ya kurang lebih seperti itu, sumur bor. Nah, kalau airnya digunakan untuk pertanian itu menjadi apa istilahnya tuh komoditi atau pertanian kita tuh jadi subur makmur apa iya gitu. Mayoritas eh, iya teman-teman. Ya, mayoritas iya karena memang air di kedalaman itu merupakan air yang istilahnya tuh kayak jarang dipakai, ya kan? Kalau air yang dangkal itu kan sering disedot masuk ke dalam tanah lagi. Nah, sebenarnya di dalam air itu juga ada banyak unsur haranya teman-teman. Unsur hara dari kompos misalkan dari batu yang lapuk larut ke air terus disedot, ya kan. Kalau di kedalaman 10 meter artinya kan airnya sering kesedot masuk ke pertanian. Nah, unsur haranya diserap sama akar tanaman kan gitu. Kalau di kedalaman 80 meter ya insya Allah ya. Tapi aku juga nggak berani memastikan karena itu kan juga tergantung kondisi tanah atau lahan itu sebelumnya kan. Dulu bekas apa. Jadi nggak bisa dipastiin. Tapi kalau misalkan teman-teman itu berpikir itu bagus, ya yang pasti kalau kalian punya sumur sedalam 80 meter, aku yakin teman-teman lebih lebih apa ya? Lebih nyaman lah. Jadi kalau misalkan ada kemarau tuh tetap ada air buat mengairi pertanian. Semangat terus. Intinya semangat terus ya teman-teman. Terlebih itu ada larutan atau unsur hara yang seperti apa kalau ada air itu udah udah alhamdulillah. Udah yang utama itu air ya di pertanian ya. Entah terlepas ada yaitu unsur-unsur haranya yang berbeda. Kalau misalkan ada unsur hara yang berbeda yang bikin tanaman lebih sehat, lebih subur itu bonus gitu aja dah. Wis, makasih. Dadah. Mohon maaf lepetin. Halo teman-teman. Oke. Jadi ada semacam pertanyaan sekaligus pernyataan atau ada pun unek-unek nih, ya. Nah, unek-unek. Katanya bener nggak sih kalau misalkan kita bikin sumur itu sedalam 80 meter atau lebih atau ya kurang lebih seperti itu, sumur bor. Nah, kalau airnya digunakan untuk pertanian itu menjadi apa istilahnya tuh komoditi atau pertanian kita tuh jadi subur makmur apa iya gitu. Mayoritas eh, iya teman-teman. Ya, mayoritas iya karena memang air di kedalaman itu merupakan air yang istilahnya tuh kayak jarang dipakai, ya kan. Kalau air yang dangkal itu kan sering disedot masuk ke dalam tanah lagi. Nah, sebenarnya di dalam air itu juga ada banyak unsur haranya teman-teman. Unsur hara dari kompos misalkan dari batu yang lapuk larut ke air terus disedot, ya kan. Kalau di kedalaman 10 meter artinya kan airnya sering kesedot masuk ke pertanian. Nah, unsur haranya diserap sama akar tanaman kan gitu. Kalau di kedalaman 80 meter ya insya Allah ya. Tapi aku juga nggak berani memastikan karena itu kan juga tergantung kondisi tanah atau lahan itu sebelumnya kan. Dulu bekas apa. Jadi nggak bisa dipastiin. Tapi kalau misalkan teman-teman itu berpikir itu bagus, ya yang pasti kalau kalian punya sumur sedalam 80 meter, aku yakin teman-teman lebih lebih apa ya? Lebih nyaman lah. Jadi kalau misalkan ada kemarau tuh tetap ada air buat mengairi pertanian. Semangat terus. Intinya semangat terus ya teman-teman. Terlebih itu ada larutan atau unsur hara yang seperti apa kalau ada air itu udah udah alhamdulillah. Udah yang utama itu air ya di pertanian ya. Entah terlepas ada yaitu unsur-unsur haranya yang berbeda.
Kalau misalkan ada unsur hara yang berbeda yang bikin tanaman lebih sehat, lebih subur, itu bonus gitu aja dah. Wis, makasih. Dadah. Mohon maaf lepetin. Halo teman-teman. Oke. Jadi ada semacam pertanyaan sekaligus pernyataan atau ada pun unek-unek nih ya. Nah, unek-unek. Katanya bener nggak sih kalau misalkan kita bikin sumur itu sedalam 80 meter atau lebih atau ya kurang lebih seperti itu, sumur bor. Nah, kalau airnya digunakan untuk pertanian itu menjadi apa istilahnya tuh komoditi atau pertanian kita tuh jadi subur makmur apa iya gitu. Mayoritas eh, iya teman-teman. Ya, mayoritas iya karena memang air di kedalaman itu merupakan air yang istilahnya tuh kayak jarang dipakai, ya kan? Kalau air yang dangkal itu kan sering disedot masuk ke dalam tanah lagi. Nah, sebenarnya di dalam air itu juga ada banyak unsur haranya, teman-teman. Unsur hara dari kompos misalkan, dari batu yang lapuk larut ke air terus disedot, ya kan? Kalau di kedalaman 10 meter artinya kan airnya sering kesedot masuk ke pertanian. Nah, unsur haranya diserap sama akar tanaman kan gitu. Kalau di kedalaman 80 meter ya insya Allah ya. Tapi aku juga nggak berani memastikan karena itu kan juga tergantung kondisi tanah atau lahan itu sebelumnya kan. Dulu bekas apa. Jadi nggak bisa dipastiin. Tapi kalau misalkan teman-teman itu berpikir itu bagus, ya yang pasti kalau kalian punya sumur sedalam 80 meter, aku yakin teman-teman lebih lebih apa ya? Lebih nyaman lah. Jadi kalau misalkan ada kemarau tuh tetap ada air buat mengairi pertanian. Semangat terus. Intinya semangat terus ya teman-teman. Terlebih itu ada larutan atau unsur hara yang seperti apa, kalau ada air itu udah alhamdulillah. Udah yang utama itu air ya di pertanian ya. Entah terlepas ada yaitu unsur-unsur haranya yang berbeda. Kalau misalkan ada unsur hara yang berbeda yang bikin tanaman lebih sehat, lebih subur, itu bonus gitu aja dah. Wis, makasih. Dadah. Mohon maaf lepetin. Halo teman-teman. Oke. Jadi ada semacam pertanyaan sekaligus pernyataan atau ada pun unek-unek nih ya. Nah, unek-unek. Katanya bener nggak sih kalau misalkan kita bikin sumur itu sedalam 80 meter atau lebih atau ya kurang lebih seperti itu, sumur bor. Nah, kalau airnya digunakan untuk pertanian itu menjadi apa istilahnya tuh komoditi atau pertanian kita tuh jadi subur makmur apa iya gitu. Mayoritas iya teman-teman. Ya, mayoritas iya karena memang air di kedalaman itu merupakan air yang istilahnya tuh kayak jarang dipakai, ya kan? Kalau air yang dangkal itu kan sering disedot masuk ke dalam tanah lagi. Nah, sebenarnya di dalam air itu juga ada banyak unsur haranya, teman-teman. Unsur hara dari kompos misalkan, dari batu yang lapuk larut ke air terus disedot, ya kan? Kalau di kedalaman 10 meter artinya kan airnya sering kesedot masuk ke pertanian. Nah, unsur haranya diserap sama akar tanaman kan gitu. Kalau di kedalaman 80 meter ya insya Allah ya. Tapi aku juga nggak berani memastikan karena itu kan juga tergantung kondisi tanah atau lahan itu sebelumnya kan. Dulu bekas apa. Jadi nggak bisa dipastiin. Tapi kalau misalkan teman-teman itu berpikir itu bagus, ya yang pasti kalau kalian punya sumur sedalam 80 meter, aku yakin teman-teman lebih lebih apa ya? Lebih nyaman lah. Jadi kalau misalkan ada kemarau tuh tetap ada air buat mengairi pertanian. Semangat terus. Intinya semangat terus ya teman-teman. Terlebih itu ada larutan atau unsur hara yang seperti apa, kalau ada air itu udah alhamdulillah
udah yang utama itu air ya di pertanian ya. Entah terlepas ada yaitu unsur-unsur haranya yang berbeda. Kalau misalkan ada unsur hara yang berbeda yang bikin tanaman lebih sehat, lebih subur, itu bonus gitu aja dah. Wis, makasih. Dadah. Mohon maaf lepetin. Halo teman-teman. Oke. Jadi ada semacam pertanyaan sekaligus pernyataan atau ada pun unek-unek nih ya. Nah, unek-unek.